saya selalu berpikir ya, kegiatan apa atau event apa yang bisa menyatukan para hudam, yang hudam satu dengan hudam lainnya saling terkoneksi gitu. Nah, saya terpikir bahwa ada salah satu kegiatan yang eh, banyak digemari oleh anak muda, ya khususnya hudam, dan bisa merekatkan ikatan para hudam, yakni naik gunung atau camping di gunung gitu. Nah, berikutnya saya melihat ada eh, potensi untuk kita melakukan naik gunung bersama nih secara nasional, karena salah satu keindahan dari Indonesia ini adalah banyak sekali puncak gunung gitu. Dan di satu sisi ada event Hari Khilafat dan kita sudah membentuk komunitas pencinta gunung di kalangan hudam. Akhirnya terpikir, wah, bagaimana kalau di Hari Khilafat nanti tanggal 27 Mei para hudam yang masuk dalam komunitas pencinta alam, kita bareng-bareng mengibarkan bendera jemaat dan bendera Indonesia di puncak gunung gitu. Awalnya saya nggak menyangka bisa ada 12 wilayah yang ikut ya dalam kegiatan ini. Nah, karena waktu itu ya kita coba bikin posternya, coba kita share ke para kait wilayah dan kait majelis, ternyata antusiasnya luar biasa. 12 wilayah kemudian berpartisipasi dalam kegiatan ini gitu. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Rudiat, biasa dipanggil Rudi sih. Saya dari wilayah Banten 2, pendakian di Gunung Salak ya. Dan kita beranggotakan satu ansor 12 hudam, jadi 13 orang. Perkenalkan, nama saya Dadan. Saya dari daerah Cirebon, dari daerah Kuningan dan Cirebon. Ketua Pinus dari daerah Kuningan dan Cirebon. Kemarin itu pendakian ke Gunung Ciremai. Ya, untuk pendakian tuh kemarin sekitar 16 orang. Hudam semua. Perkenalkan, nama saya Kamal Ahmad. Saya dari daerah Jabar 3 dalam pendakian ke Gunung Gede. Oke, untuk pendakian pada saat ke Gunung Gede, kita alhamdulillah yang naik itu dari Jabar 3 ada 14 orang. Semuanya alhamdulillah dari hudam semua. Perkenalkan, nama saya Agus Mariana, Ketua Pinus wilayah Jabar 5. Dan alhamdulillah saya mendaki kemarin ke Gunung Slamet, Jawa Tengah. Dari wilayah Jabar 5 kemarin pas awal yang daftar ada 8 orang. Tapi dikarenakan pas hari H-nya yang 2 lagi ada ujian di kampusnya, jadi kami yang berangkat jadi 6 orang. Nama saya Ian Japrullah, saya dari Jabar 6 yaitu Garut. Saya kemarin mengadakan pendakian ke Gunung Papandayan. Kebetulan kemarin itu hanya 11 orang hudam, tidak ada akfal, tidak ada ansor yang ikut, hanya hudam 11 orang. Nama saya Yarso Tunggal Moro. Alhamdulillah pada kesempatan kemarin di Hari Khilafat Day, kami beserta teman-teman melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Gunung Sumbing ini terletak di Kabupaten Wonosobo, perbatasan dengan Temanggung, Jawa Tengah. Dan Gunung Sumbing ini ketinggiannya 3.371 mdpl. Nah, kemarin pada tanggal 26-27 Mei 2022, kami mengadakan pendakian beserta 14 orang, diantaranya dari 10 hudam, 3 ansor, dan 1 atfal. Nama saya Nizal Emiral Emran. Saya dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya dari cabang Makassar. Kemudian kemarin kita habis naik Gunung Bulubaria, tepatnya di Kabupaten Malino, Sulawesi Selatan. Dia ketinggian 2.730 mdpl. Kemarin kita mendaki 10 orang. Terus
5 orang Hudam, 4 orang Ansor, 1 orang simpatisan Gair. Perkenalkan, nama saya Julkarnain Laporo. Saya dari cabang SIHA Minahasa. Saya sebagai Ketua Pinus Sulut. Pendakian kemarin ke Gunung Seputan. Ada 11 orang, Pak. 11. Jadi 10 Hudam, 1 Atfal. Nama saya Ahmad Taufik Safaat. Saya sebagai Kaid Wilayah MKI Jabar 7 dan 8. Membawahi daerah diantaranya Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan Kabupaten Ciamis. Nah, kemarin dari kami melakukan pendakian ke Gunung Cikuray. Berangkat total 44 orang, diantaranya 40 orang Hudam, 2 orang Ansor, 1 orang Atfal, dan 1 orang non-Ahmadi atau simpatisan. Terkait banyaknya anggota yang ikut, jadi alhamdulillah kebetulan kalau di daerah Tenjowaringin ya, yang ada di Kabupaten Tasik, itu anggota jemaatnya ngomplek, sehingga ketika ada suatu program atau kegiatan, itu cenderung lebih mudah ya untuk diajak, sehingga yang ikut itu cukup banyak. Tapi sebetulnya walaupun yang ikut cukup banyak, sampai 44 orang, namun dari majelis di luar Tenjowaringin ini kemarin tidak ada yang ikut ya. Jadi yang ikut hanya dari majelis-majelis yang ada di Tenjowaringin sekitar saja. Jabar 78, saya memang melihat hudam-hudam di sana karena sudah terbiasa dingin dan juga di puncak gunung. Jadi acara seperti ini itu mereka pasti antusias gitu. Dan ada juga gunung yang memang dekat dengan wilayah mereka di sana kan, ada Gunung Cikuray namanya. Untuk kegiatan Rinjani kemarin itu ada 4 wilayah ya. Yang pertama dari wilayah Banten 2, terus Jabar 2 hadir, dari Markas, DKI Jakarta, sama tuan rumah Lombok, NTB. Kegiatan Rinjani kemarin itu kita persiapannya cukup jauh sekali ya, ada hampir 2 bulan. Yang pertama kita koordinasi dengan tuan rumah Hudam Lombok. Kebetulan ada 1 orang Hudam Lombok kita yang dia memang sering naik ke Rinjani ya. Sudah 27 kali naik ke Rinjani, itu Kang Wasim namanya. Itu dari pertama kita persiapan untuk pendaftaran, persiapan untuk akomodasi dan logistik yang akan kita bawa nanti, itu udah kita siapkan jauh-jauh hari. Berikut pun begitu juga peserta ya. Peserta juga sudah harus memiliki kelengkapan pendakian masing-masing. Ada beberapa poin yang harus dimiliki oleh teman-teman pendaki. Iya, saya jujur kaget juga ya, karena antusias khususnya peserta yang ikut di pendakian Gunung Rinjani itu kan daerahnya cukup jauh ya dari mayoritas anggota jemaat. Nah, tapi ternyata yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut ada 41 orang ya, 41 orang. Sehingga saya melihat, wah ini kegiatan yang ternyata luar biasa, sangat ditunggu-tunggu oleh para hudam gitu. Karena waktu kita pendakian gunung ke Rinjani itu bayar masing-masing gitu, tidak dibiayai oleh jemaat. Jadi mereka bayar untuk tiket, untuk makan dan segala macam, mereka bayar masing-masing. Tapi walaupun demikian tetap antusiasnya sangat besar gitu. Saya sangat senang sekali atas sambutan dari para anggota hudam untuk kegiatan ini. Dan yang pertama sih kita mengarahkan untuk persiapan fisik terlebih dahulu, karena itu yang paling yang paling harus dipersiapkan, karena banyak sekali beberapa orang yang memang baru perdana menaiki gunung gitu. Yang kedua tentunya mental. Jadi apakah memang setiap peserta pendakian ini siap atau enggak, karena bisa jadi niatnya ragu gitu kan, di tengah-tengah bisa saja mentalnya turun gitu, sehingga nggak jadi naik. Nah, itu yang kedua yang dipersiapkan. Tentunya yang ketiga juga yang sudah diumumkan pada saat persiapan itu adalah
peralatan dan logistik yang harus dibawa itu yang paling utama, karena memang ada beberapa orang yang sudah pernah mendaki bahkan ke gunung juga, Gunung Gede juga pernah, sehingga dari beberapa orang itu memberikan saran dan masukan apa saja sih yang harus dibawa, karena memang keadaan di sana cukup ya, yang pertama salah satunya dingin, sehingga dipersiapkan barang-barang yang bisa misalnya menahan dingin seperti jaket dan yang lainnya. Sebelum melakukan pendakian kita mengadakan beberapa kali rapat ya. Yang pertama kita adakan rapat untuk mengenai persiapan tas keril, terus sleeping bag, terus kompor, terus nesting, tenda, dan juga yang lainnya kita rapatkan dulu. Terus mengenai makanan juga kita rapatkan dulu. Terus selanjutnya kita ada rapat kedua, yaitu barang apa saja yang sudah disiapkan. Nanti kita checklist satu-satu mengenai barang yang harus dibawa secara individu, dan juga ada juga barang-barang yang harus dibawa per kelompok. Nah, kita siapkan itu. Terus selain itu juga, selain perlengkapan, yang perlu kita siapkan juga yaitu fisik kita. Nah, dari sebelumnya kita di Bandung ini suka ada mengingatkan ya untuk para udam yang akan mendaki ke gunung itu untuk bersiap-siap, yaitu dengan olahraga lari ataupun ada juga yang bersepeda. Itu sangat membantu untuk proses pendakian. Terus selain itu juga mungkin makanan ya yang jangan dilupakan, dan minuman itu sangat penting sekali untuk persiapan dalam mendaki. Kemarin mungkin yang pertama kita survei dulu ke Gunung Papandayan, mulai dari trek maupun harga tiket, karena di Papandayan itu sudah terkenal dengan mahalnya tiket gitu. Kemudian setelah kita survei masalah tiket sama trek yang akan kita daki, kemudian kita langsung ke tempat penyewaan tenda ataupun yang lain-lain ya, semisal kompor buat kita menghangatkan air nanti di puncak. Terus dari mental kita latihan mental untuk menghadapi kemungkinan apapun yang terjadi di perjalanan terburuknya ya. Kalau naik gunung pasti kita harus yang utama ya mengadakan pelatihan masalah fisik, karena kalaupun fisik lelah itu pasti mental juga kena. Nah, itu yang kemarin kita konsen melatih itu sebelum berangkat gitu kan. Kami kemarin sebelum 1 minggu sebelum melakukan pendakian di tempat masing-masing kita sudah mengadakan olahraga kecil ya. Setiap pagi sore itu kita melakukan jogging, lari-lari kecil, logistik juga 3 hari sebelum acara kita sudah melakukan persiapan, termasuk ada air yang harus dibawa, kemudian makanan-makanan yang siap saji, yang begitu sampai di puncak kita bisa langsung makan, kemudian makanan-makanan yang dimasak di sana juga kita sudah siapkan beserta rombongan. Pertama kita fokus ke peralatan dulu. Soalnya nih acara event-event ini nih baru ya, terhitung baru ini Pinus ini kan. Jadi kita sama-sama patungan, beli tenda, nesting, terus kompor portable dan sebagainya. Kemudian kalau logistik kita makanan-makanan yang cepat saji dan makanan basah gitu. Kalau makanan basah yang untuk hari itu juga dimakan, terus kalau makanan yang kering itu yang selama 2-3 hari kita makan. Persiapan sebelum pendakian itu teman-teman saya instruksikan untuk selalu buat berolahraga, untuk menjaga ya fisik sih sebenarnya dan stamina. Dalam pendakian kemarin juga karena emang untuk kapasitas 16 orang itu lumayan banyak, jadi ya logistik juga agak lumayan banyak juga gitu kan kemarin itu. Nah, untuk peralatan umum itu seperti tenda,
terusnya kompor dan ya terangnya ya itu dipersiapkan sama dari panitia ya, dari kita, dari pengurus pinusnya, karena kebetulan dari beberapa pengurus pinus di sini tuh ada yang menjadi porter gitu. Jadi sudah terbiasa untuk nganterin orang naik gunung gitu. Saat kita meeting dengan panitia lokal yang sudah terbiasa menjadi guide di sana, menyampaikan bagaimana tantangan-tantangan yang akan dihadapi saat pendakian gunung. Nah, sehingga kita diminta untuk mempersiapkan fisik. Jadi 1 bulan sebelum pendakian itu kita diminta untuk berlari dengan jarak tertentu, kemudian mempersiapkan fisik supaya sehat, mental juga harus dipersiapkan. Kemudian tentu saat meeting pertama dengan panitia itu kita disiapkan sebaiknya akomodasi yang penting dibawa di sana apa saja, karena setiap gunung itu medannya berbeda. Ada gunung yang banyak air, ada juga yang tidak ada air gitu kan. Ada yang treknya itu pasir, ada juga yang treknya batu, itu ada juga yang tanah licin. Nah, di Rinjani yang kebetulan saya daki di sana, treknya itu pasir, sehingga panitia menyampaikan untuk trek pasir itu harus membawa peralatan tambahan untuk melindungi agar pasir tidak masuk ke sepatu gitu. Akhirnya kita prepare itu, kita siapkan itu, dan harus bawa tongkat juga untuk membantu pendakian, karena kebetulan di Gunung Rinjani itu treknya itu berpasir yang kalau kita melangkah 3 langkah itu seperti kita melangkah 1 langkah, karena dia turun kan, licin gitu, bukan licin maksudnya merosot gitu. Setiap kita melangkah 3 langkah turun lagi, melangkah turun lagi. Jadi tantangan terbesar di situ, dan kita alhamdulillah karena sudah dipersiapkan dari awal bisa kita selesaikan dengan baik. Atau merancak hudam lah ya, dia cedera kram gitu lah ya, dikarenakan ya mungkin kaget kali Kang ya, kaget, jadi kita berhenti dulu, dan saya juga berpesan kita saling menjaga satu sama lain, saling komunikasi satu sama lain, ada apa ngomong gitu ya. Kalau saya tuh kan sering naik, sering motor juga. Hal yang sering terlewatkan itu jujur aja sih, kalau masalah sholat itu kadang ya kalau inget sholat gitu kan. Tapi kadang ya namanya juga perjalanan, kita capek, kadang lupa ketiduran. Kemarin itu kayak sholat berjemaah bareng. Terus tuh momennya itu luar biasa banget sih. Sampai yang saya salutkan itu kayak ada orang yang kemarin yang satu yang sakit. Oh iya, kita mau ngibarin bendera ini di puncak katanya. Kita harus semangat gitu. Dia benar-benar semangat padahal baru naik gitu. Salut sih. Kalau bicara kemarin pendakian itu gini loh. Saya naik ke Gunung Ciremai lewat Cibunar. Mungkin orang-orang yang tahu lewat jalur itu tuh jalur paling ekstrim ke pendakian Ciremai. Tapi semuanya nyampe ke summit, semua summit, 16 orang summit ke puncak dan bisa nikmatin summitnya. Ada beberapa orang yang memang senior lah yang berpengalaman dalam pendakian. Mereka mengajarkan bagaimana saling saling bersama. Jadi kita naik bersama, mencapai puncak juga bersama, dan turun pun juga bersama gitu. Jadi ada kendala seperti misalnya kecapean, mereka tungguin. Terus ada yang sakit, mereka juga memberikan semangat dan motivasi, dan juga mungkin ada yang sampai sudah lelah dan gak kuat lah, nggak mau melanjutkan. Mereka memberikan semangat juga, motivasi juga apa sih yang akan didapatkan di puncak itu. Jadi momen kebersamaannya adalah seperti itu Kang. Jadi kita sama-sama niat naik bareng, ke puncak juga bareng, dan turun juga bareng gitu. Jadi tidak saling meninggalkan. Itu sih Kang yang paling berkesan gitu.
karena hujan jadi terlambat, jadi berangkat kita setelah sholat zuhur dari base camp. Nah mungkin dari situ sangat terasa sekali untuk kebersamaannya, karena kan tiap-tiap orang itu berbeda ya untuk fisik dan juga bawaan di tasnya itu. Nah pada saat itu kita tidak ada yang saling mendahului, jadi sudah apa namanya, saling menunggu gitu. Jadi kalau misalkan ada yang capek, kita berhenti semua. Jadi tidak ada yang berangkat sendiri-sendiri. Mungkin yang pertama kita saling bantu ya di perjalanan saat mendaki ya. Kebersamaannya yang bawa barang kita gantian, yang satu lelah kita bantu dengan yang lain. Kemudian mungkin kebersamaan dalam keterbatasan tempat ya, ketika melaksanakan sholat gitu ya, sampai puncak kita sholat berjamaah maghrib, kemudian isya kita jamaah dengan berjamaah di dalam tenda ya. Kemudian yang mungkin yang lebih berkesan itu saat melaksanakan salat tahajud dalam keadaan dingin yang luar biasa, tapi kita harus melaksanakan kegiatan ya, yang utama kita beribadah kepada Allah Ta'ala, terutama salat tahajud itu dalam keadaan cuaca dingin yang luar biasa. Kita bangun bahkan tidak kuat ya, kita memegang air, kita dengan melaksanakan tayamum untuk kita salat tahajud gitu kan. Saya sangat gimana ya, bisa dibilang terharu juga, karena di perjalanan itu pas mau antara pos 6 pos 7 saya bisa dibilang mau nyerah, gak mau jalan lagi. Tapi dengan dorongan dan semangat dari teman, dari yang bareng sama saya, insya Allah, dan alhamdulillahnya saya nyampe puncak bareng Pak Kiwe gitu. Kami sempat berhenti dulu agak lama ya pas di awal-awal itu. Nah, terus pas lanjut lagi, dikira semuanya udah pada lanjut ya, yang lainnya. Ternyata ada beberapa anggota yang nungguin kita. Bahkan setelah kami bertemu, ya itu barang-barang bawaan ya, yang dibawa sama saya, sama Kang Yusef, itu sampai dibagi-bagi, ya jadi direcah lah. Nah, jadi kerasa banget lah adanya hal semacam kebersamaan ya saat pendakian tersebut. Iya, jadi hal yang paling berkesan bagi kami kemarin pada saat melakukan pendakian di Gunung Sumbing. Jadi yang pertama, karena kita terdiri dari Budam, Ansor, dan Atfal. Nah, jadi kami melakukan pendakian mulai dari start sampai atas bersama-sama. Jadi tidak ada yang satu ke atas duluan, nanti di tengah-tengah, dan di belakang itu nggak ada. Jadi karena ada atfalnya, jadi kalau misal atfal kecapean kita tungguin. Nah, terus kalau ansor juga mungkin ada yang terkilir atau ada yang kurang sehat, kita juga tunggu, dan kita sampai mulai dari start sampai atas kita bersama-sama. 2 orang sempat jalan duluan kepisah. Jadi kita baru sampai pos 2 karena nunggu bapak ansor kan. Ternyata 2 orang ini sudah naik, sudah istilahnya, udah kita di pos 2, mereka udah di pos 5 gitu. Kita kaget kan. Karena pas kita istirahat di pos 2, bikin tenda, karena kita niatnya bermalam di pos 2 dulu kan, karena itu sudah mulai malam. Pas maghrib itu ada pendaki lain kan, dia turun. Mereka kasih tahu ke kami kalau itu ada temannya di pos 5 katanya. Naik. Nggak ada tendanya, kan tendanya di kita semua. Kita panik tuh. Kita berdoa aja karena kita juga nggak bisa nyusul. Soalnya sudah malam dan waktu itu hujan juga. Nah, tapi ternyata mereka numpang sama pendaki lain. Alhamdulillah, dan mereka juga dapat pertolongan. Makan juga di sana. Jadi ketika itu ada mubalik dari Gorontalo yang memang niat awal itu tidak akan ikut muncak, tidak akan ikut naik ke Gunung Soputan, hanya mengantar kita.
untuk sampai ke SEA. Kemudian beliau niatnya akan menginap di rumah anggota. Akan tetapi karena setelah kita tawari supaya pengalaman juga, karena beliau kan belum pernah, terakhir katanya kalau tidak salah SMP itu naik gunung. Jadi beliau pun tidak membawa perlengkapan lah segala macam, tidak persiapan tidak ada. Tapi karena sudah dimotivasi supaya ada pengalaman dan juga bisa bersama-sama naik gunung Mubalik gitu dengan hudam-hudam di Sulut Go. Karena itu beliau akhirnya berangkat, dan itu yang menarik, yang berkesan bagi kita itu karena beliau tidak membawa perlengkapan yang lainnya, jadi kita ini yang hudam dan juga Mubalik yang sisanya ini, apa yang kita punya kita pinjamkan ke beliau begitu. Baik dari celana, baju dan sebagainya itu kita pinjamkan ke beliau. Bahkan konsumsi pun saya rasa yang tadinya hanya untuk 10 orang ya kalau tidak salah, karena beliau ikut jadi ada harus kita sisihkan untuk beliau supaya kan kebagi juga ini baik dari logistik dan juga peralatan lainnya begitu. Kemudian kalau di atas ya saya rasa ada Ketua Pinus nih yang mengalami, dan juga ada Pak Mubalik, Pak Ahmad, bagaimana ketika ada saudara kita Koyum kalau tidak salah namanya itu ya, Koyum ya, ketika sampai, karena itu juga Koyum juga pengalaman pertama naik gunung bersama dengan kami, dan juga ketika itu sampai tasnya robek, tasnya sampai sudah tidak bisa dipakai lagi, tapi sama Ketua Pinus ini diikat diikat pakai tali rapia supaya ya masih bisa dibawa. Nah itulah bagaimana dengan naik gunung itu bisa kerjasama, saling menolong begitu. Ada satu momentum yang sangat berkesan bagi saya, yaitu ketika kita perjalanan dari puncak gunung menuju Danau Sagara Anak untuk transit 1 malam ya, karena perjalanan sangat jauh sehingga kita harus turun transit untuk bercamping di Danau Sagara Anak. Nah, ternyata trek dari puncak gunung ke Sagara Anak itu tidak ada air. Air minum itu memang harus bawa, dan kita memang sudah bawa air minum, tapi ternyata memang kurang, sehingga kita dan tim di sana sempat kehausan, dan saya merasakan sudah sampai dehidrasi ya, karena bibir kering gitu, kemudian dingin juga kan, dan memang sudah lemes ya gitu. Pada suatu saat ketika kita memang semua tim pasokan airnya sudah habis, ternyata ada rombongan lain dari Gair ya, rombongan lain yang juga melintas, tapi rombongan ini membawa porter gitu, jadi dia bawa banyak air. Nah dari situ dia mungkin melihat kita dehidrasi nih, kekurangan air. Nah, dia nawarin air, Pak mau air? Wah alhamdulillah, saya bilang wah mau sekali Pak gitu, karena kita sudah dehidrasi nih, pasokan air habis, sedangkan di gunung saat itu di jalan nggak ada sungai, nggak ada mata air, itu nggak ada mata air, masih agak jauh, sedang kita tubuh sudah lelah ya, sudah lemas, bibir juga udah kering. Akhirnya alhamdulillah porter itu menawarkan air minum. Kita akhirnya minum seteguk-seteguk dibagi dengan tim yang ada waktu itu, kebetulan rombongan saya ada 7 orang, kita minum seteguk kita alhamdulillah. Nah, terus kemudian kita lanjutkan perjalanan. Ternyata 1 teguk itu belum cukup juga sampai ke mata air. Sampai akhirnya di perjalanan kita ketemu lagi porter yang awalnya memberikan air minum kepada kita, karena di jalan itu kita saling susul dengan rombongan itu. Nah, ketemu lagi dan dia mungkin juga tahu kondisi kita, dikasih lagi air minum. Dan alhamdulillah lumayan bisa menambah 2 teguk sampai ke mata air. 17 orang itu alhamdulillah itu tim yang kita kumpulkan di malam hari itu sampai puncak itu semua
sampai puncak semua, nggak ada yang gugur. Jadi alhamdulillah kita sama sampai puncak.